sebuah desa kecil di lereng Gunung Fuji, hidup seorang anak bernama Daiki yang sangat mencintai sepak bola. Ia bercita-cita menjadi penjaga gawang terbaik di Jepang. Namun tubuhnya kecil dan refleksnya lambat. Teman-temannya sering mengejek, "Mana bisa jadi kiper kalau matamu saja selalu terlambat menangkap bola?" Suatu malam setelah latihan sendirian hingga larut, Daiki duduk kelelahan di dekat kuil tua. Angin bertiup kencang dan suara lonceng kecil bergema. Dari dalam kuil muncul makhluk misterius bermata banyak mengenakan jubah perak. Makhluk itu memperkenalkan diri sebagai Hyakume no Shugo, sang penjaga mata seribu, menawarkan kekuatan luar biasa kepada Daiki. Tapi setiap mata akan menguji hatimu. Jika kau serakah, matamu akan menjadi beban. Tanpa ragu Daiki menerima kekuatan itu, merasa semangatnya menggelora. Dalam sekejap tubuhnya terasa ringan dan ia mulai bisa melihat segala sesuatu lebih jelas. Ia tidak hanya bisa melihat bola, tapi juga arah tendangan sebelum lawan menendang. Kekuatan ini membuatnya merasa seperti dia memiliki keunggulan yang tak terhingga, seolah-olah waktu bergerak lebih lambat baginya. Besoknya saat pertandingan antar sekolah, Daiki berdiri di bawah mistar gawang. Semua mata menatapnya ragu. Tapi ketika lawan mulai menendang, sesuatu yang luar biasa terjadi. Daiki menangkap semua bola dengan mudah, seolah tahu kemana bola akan pergi. Penonton terdiam lalu bersorak histeris. Dia melihat ke depan tanpa memutar kepala. Refleksnya seperti hantu. Dalam waktu singkat, Daiki dijuluki kiper 1000 mata dari Fuji. Namanya viral. Klub-klub besar Jepang mulai melirik. Malam demi malam Daiki sulit tidur, mata-mata di sekujur tubuhnya tak pernah benar-benar terpejam, membanjiri pikirannya dengan mimpi orang lain dan kenangan lawan. Saat bertanding, ia mulai kehilangan kendali menepis bola, bahkan sebelum ditendang membuat wasit kebingungan. Ia tahu rencana lawan sebelum mereka berpikir, tetapi bukannya senang, ia mulai merasa takut. "Apa aku masih bermain jujur?" tanyanya dalam hati, suara keraguan menggema di pikirannya. Kemenangan terasa hambar, ia tidak lagi bermain karena cinta, tapi karena keharusan menang. Di pertandingan final nasional yang mendebarkan, Daiki kembali bersiap di gawang menghadapi tim elit Tokyo yang terkenal dengan penyerang jenius bernama Ryu. Saat Ryu bersiap menendang penalti, Daiki mulai merasakan ketegangan merayap di tubuhnya seolah waktu melambat. Daiki melihat niat Ryu. Tendangan sudut kiri atas, dan untuk sesaat semua strategi yang dipelajarinya terlintas di pikirannya. Namun mendadak Ryu menatap langsung ke mata Daiki seolah menantangnya untuk mengabaikan semua yang telah dia riset. "Kalau kau bisa membaca pikiranku, kau tidak akan bisa menikmati permainan," ucap Ryu pelan, suaranya penuh tantangan dan keyakinan. Dengan perasaan aneh, tim Daiki duduk di lapangan memandang langit malam yang penuh bintang. Malam itu ia kembali ke kuil tua di Gunung Fuji yang dikelilingi oleh hutan yang sunyi. Hyakume no Shugo menunggu di sana, berdiri dengan tenang di depan altar kuno. "Kau telah menang dalam kekalahan, Daiki," katanya dengan suara yang dalam dan penuh makna. Daiki mengangguk, merasa berat namun tenang. "Aku tidak butuh 1000 mata untuk melihat arti dari permainan ini." Tahun-tahun berlalu dan Daiki tumbuh menjadi penjaga gawang profesional, memahami bahwa instingnya adalah kekuatan terbesarnya. Ia sering mengajarkan anak-anak muda di desa, "Kau tidak butuh 1000 mata untuk jadi penjaga yang hebat. Kau hanya butuh satu hal, mata yang tidak takut untuk gagal." Legenda penjaga gawang bermata 1000 pun menjadi cerita yang hidup di lereng Gunung Fuji. Bukan tentang kekuatan luar biasa, tapi tentang keberanian memilih jalan yang benar. Kisahnya menyebar seperti api, menyalakan semangat para penjaga gawang muda untuk mengejar impian mereka dengan keberanian.